Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 ini di mata kuliah Komputer Bisnis 2, saya Afwan Fauzi, NIM 34021902910, kelas Manajemen Karyawan B, Universitas Galuh. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi, di mana korelasi atau correlation adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Sedangkan regresi dalam statistika merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi, ada sederhana hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Juga ada koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Ya. Nah, di sini ada rumusnya di unjuk kerjanya, nanti kita akan praktekkan ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju presentasi yang akan kita praktekkan. Nah, langsung mempraktekkan menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Yang pertama, di sini untuk menghitung korelasi dan regresi menggunakan cara sederhana, yang pertama ini ada korelasi X1 kurangi Y ya, dan regresi X1 dikurangi Y. Di mana X1 ini adalah kualitas pelayanan pramuniaga dan Y ini adalah jumlah pembeli. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas X1, X2, Y ya, antara kualitas pelayanan, terus jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, di sini kita langsung isi saja sama dengan kualitas pelayanan pramuniaga. Nah, kita masukkan untuk totalnya ya, atau jumlah. Nah, kita enter. Untuk jumlah pembeli sama. Nah, ini kita tarik sama, kita tarik untuk mempersingkat waktu juga. Nah, ini untuk jumlah. Rata-rata
jumlahnya, kualitas pelayanan pramuniaga ini adalah 898, jumlah pembelinya 843, rata-ratanya jumlah pelayanan ini 44,9 dan jumlah pembeli rata-rata 42,15. Untuk selanjutnya, menghitung ya korelasi dengan cara ke data, lalu data analisis, correlation. Nah, input rank ya, kita input dari kualitas pelayanan sampai ke rata-rata ya, sampai ke rata-rata. Nah, ini dia, kita enter, labelnya di checklist, output ranknya di sini ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Uh, nah, kita langsung ke data analisis, correlation, kita pilih di sini dari kualitas pelayanan sampai dengan digit ke-20 ya, labelnya di checklist, outputnya kita penyimpanannya, hasil yang akan kita tampilkan, lalu oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, hasil dari korelasi ya, korelasi di mana diperoleh korelasinya 0,4 ya. Nah, ini kita beri tanda begitu. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli sebesar 0,403 sekian. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli, di mana artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkat juga jumlah pembeliannya. Sementara untuk mengetahui berapa besar pengaruh X1 terhadap Y atau pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli, kita melakukan regresi ya, di mana regresi ini caranya adalah ke data analisis, regression, oke. Nah, input Y rank ya. Nah, ini jumlah pembeli. Ini dia. Ini untuk kualitas pelayanan. Enter. Labelnya di checklist. Output rank. Nah, untuk penyimpanannya di sini aja ya.
Oke. Nah, ini dia hasilnya keluar, di mana, R square-nya adalah 0,1624 sekian ya. Dan juga, koefisiennya buat teman-teman, intercept koefisien ini merupakan A, di mana A tersebut adalah konstanta dan, untuk, kualitas pelayanan koefisiennya ini kita kasih simbol B. B itu adalah koefisien regresi. Sedangkan untuk X, variabel independen, X ini variabel independen ya, jumlah atau skor ya, dan juga Y yaitu nilai yang diprediksikan. Nah, di sini dan juga, value ya. Nah, ini dia. Nah, di mana, pengaruh faktor lain itu yang 1 dikurangi R square ini adalah 83,75%. Untuk menghitungnya, di mana ini T hitung dan ini merupakan, signifikan T ya, dengan rumus Y sama dengan A ditambah B X1. Nah, begini. Kita bisa menghitung secara, otomatis menggunakan Excel maupun bisa manual ya. Kita tinggal, masukkan saja angka yang tadi, Y sama dengan 13, yang koefisien intercept ini, 0,012 ditambah B 0,649 dikali, satunya tadi 50 ya. Nah, jadi, hasilnya 45, 462. 45, 462 untuk menghitung, koefisien determinasinya dikali 100% ya, 454,62. Nih, ini dia hasilnya. Pengaruh kualitas pelayanan X1 atau kualitas pelayanannya terhadap jumlah pembelinya atau Y dapat diketahui ya melalui koefisien determinasinya, yaitu R kuadrat sama dengan 0,403 atau sama dengan 0,1625 atau R square ya. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli itu 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 atau 5 sama dengan skor tertinggi dikali 10 atau sama dengan jumlah instrumen ya.
Berapa jumlah orang yang akan membeli? Ini dapat diselesaikan dengan regresi tunggal atau satu variabel independen, satu dependen dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini dia persamaannya. Yang ini ya, rumus ini, di mana A itu adalah konstanta seperti yang tadi saya jelaskan, B itu koefisien regresi, yang X itu variabel independen, Y nilai yang diprediksikan. Nah, jadi, hasilnya itu, 45.462. Nah, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100% seperti yang tadi saya bilang ya, saya katakan ke 100% yaitu 50, maka jumlah pengunjungnya sebesar 453,62, gitu. Ini dia rumusnya. Untuk selanjutnya, eee, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Yang B ya. Nah, yang B, korelasi yang X2 jumlah pengunjung dan jumlah pembeli, di mana jumlah pengunjungnya sama, kita masukkan jumlah pengunjung, ini ya, ke awal, jumlah pembeli, transfernya, nah, kita kita tarik ke bawah, sama jumlah pembeli pun kita tarik ke bawah. Nah, tekan ya. Nah, ini untuk rata-ratanya, untuk jumlah dari pengunjung ini adalah 828 dengan rata-rata 41,4 ya. Sedangkan untuk jumlah pembeli adalah 843, sedangkan rata-rata jumlah pembeli 42,15. Sama seperti yang A tadi, kita menghitung, ke data analisis, korelasi. Nah, ini sama, oke, ini dia tuh korelasinya, ini dia, hasil perhitungannya diperoleh bahwa jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli, sebesar 0,787 ya jika dibulatkan, berdasarkan tabel, eee, keerotan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dan juga jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli juga. Tuh. Sementara untuk, mengetahui berapa besar pengaruh X2 ya, atau jumlah pengunjung terhadap Y atau jumlah pembeli, kita melakukan, langkah regresi. Nah, sama ke data terlebih dahulu, data analisis,
regression. Oke. Nah, untuk input Y-rank-nya sudah benar. Untuk yang X-nya, jumlah pengunjungnya benar, label. Oke, nah ini sudah muncul hasilnya. R-square-nya 0,619 atau jika digenapkan 0,6220 ya. Square sama koefisiennya 8,953 value. Nah, ini dia pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619 itu R square. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09% ya. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 atau 5 sama dengan skor tertinggi dikali 10 sama dengan jumlah instrumen ya. Berapa jumlah orang yang akan membeli? Ini dapat diselesaikan dengan regresi tunggal ya, satu variabel independen dan satu dependen dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B X2. Nah, Y atau Y Y sama dengan A-nya. A-nya itu 8,953. 8,953 ditambah B-nya 0,802. Kita bulatkan ya, di sini kan jumlah pengunjung 0,8018 dibulatkan menjadi 0,802 dikali 50. Nah, nih. Jadi hasilnya adalah atau Y adalah 8,993. Nah, hasilnya jadi jumlah pengunjung jika ditingkatkan sebesar 100% yaitu 50, maka jumlah pembeli sebesar 8.993 gitu. Ini ya hasilnya. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan ya, itu. Untuk selanjutnya ke yang C. Oh ya, ini determinannya, koefisien determinasinya adalah 61,91% ya. Lanjut untuk yang C, korelasi X1 dikurangi X2 dan regresi X1 kurangi X2. Nah, antara kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung. Kita masukin dulu angkanya. Kualitas pelayanan sama dengan kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Nah, ini tertarik sama
tarik. Kita jumlah. Untuk mengetahui jumlah dari kualitas pelayanan pramuniaga ini atau X1 ini dan rata-ratanya jumlahnya adalah 898 dan rata-ratanya 44,9. Sedangkan untuk jumlah pengunjung jumlahnya adalah 828 dengan jumlah rata-rata adalah 41,4. Nah, ini dia. Untuk tahap selanjutnya sama seperti yang tadi, ke data analisis, korelasi ya, correlation, kita klik, ini sudah otomatis kita cek, takut ada yang terlewat. Oke, nah ini dia. Ini dia hasilnya. Hasil dari korelasi, kita ketahui bahwa kualitas pelayanan ini dengan jumlah pengunjung sebesar 0,180 atau kita bulatkan 0,181 ya. Berdasarkan tabel ini di mana keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dan juga jumlah pengunjung. Artinya, bila kualitas pelayanan ini ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, begitu. Sementara untuk mengetahui berapa besar pengaruhnya dari kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung, ini kita melakukan dengan regresi ya, data analisis, regression. Nah, ini cek sudah. Oke, nah ini sudah ada hasilnya di mana R-square 0,0327 sekian ya. Dengan koefisiennya start. Nah, di mana hasil regresi ini pengaruh kualitas pelayanannya terhadap jumlah pengunjung dapat diketahui melalui koefisien determinasinya. Nah, ini dia hasil koefisien determinasinya itu adalah R kuadrat ya, R2 sama dengan 0,181. Kita bulatkan ini multiple R-nya sama dengan 0,033 R square-nya yang artinya adalah pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli itu 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain ya, yaitu sebesar 96,73%. Jika jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 atau 5 sama dengan skor tertinggi dikali 10 sama dengan jumlah instrumen, berapa jumlah orang yang akan membeli, ini dapat kita selesaikan dengan regresi tunggal di mana satu variabel independen dan satu dependen dengan persamaan sebagai berikut ya, dengan rumus adalah
X2 sama dengan A ditambah B X1. Nah, ini dia. X2 sama dengan A-nya ini adalah 28,571 ditambah 0,286 dikali 50 kali 50, hasilnya adalah X2 sama dengan 42,871. Nah, ini dia hasilnya. Di mana sudah tadi saya jelaskan A adalah konstanta, B merupakan koefisien regresi, X adalah variabel independennya, Y nilai yang diprediksikannya ya. Mohon maaf yang tadi yang B dan yang A itu hasilnya 8,993 ya, bukan 8.000 ya. Dan yang A ini hasilnya adalah 454,62. Tuh. Lanjut ke yang tadi 42,871. Jadi kesimpulannya adalah jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjungnya sebesar 42.871 gitu. Nah, selesai. Jadi koefisien determinasinya, nah ini untuk yang C ini adalah 3,27%. Untuk selanjutnya, menghitung korelasi dan regresi berganda ya, di mana secara bersama-sama terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 dengan jumlah pembeli. Nah, ini dia tabelnya. Kita masukkan juga yang jumlah totalnya untuk kualitas pelayanan, untuk kualitas pengunjung, total skornya, dan juga jumlah pembeli. Nah, ini. Kita tarik, jumlah pengunjungnya kita tarik, jumlah pembelinya pun kita tarik ya. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan ke data analisis dan korelasi. Nah, korelasi di mana korelasi ini mencakup kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Kita blok. Nah, ini kita enter. Dan kita nyimpennya di sini ya, di G5. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasil dari korelasinya
hasil dari korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli, di mana hasil perhitungan itu diperoleh korelasi positif ya antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,69. Berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Sementara untuk mengetahui berapa besar pengaruh kualitas pelayanan ini dan jumlah pengunjung secara bersamaan ya terhadap jumlah pembeli, kita dapat melakukannya dengan regresi ke data analisis, regresi. Nah, untuk input Y yang rank itu itu untuk input Y rank-nya jumlah pembeli ya. Jumlah pembeli kita blok. Nah, ini. Nah, untuk kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung kita satukan di X ya. Kita blok dari kualitas pelayanan sampai dengan jumlah pengunjung. Ini dia. Untuk outputnya, untuk menyimpannya, saya simpan di sini aja. Nah, jangan lupa labelnya. Kita oke. Nah, ini dia hasilnya. R-square-nya adalah 0,689 sekian ya. Dari hasil perhitungan di atas, pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat digunakan rumus determinasi ya. Jadi koefisien determinasi itu 0,689 pangkat 2 atau R square pangkat 2 ya. Diperoleh hasil sebagai berikut. 0,4747 jika 0,689 ini dikuadratkan menjadi 0,4747 yang dimana artinya koefisien determinasi ini pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli itu adalah 47,47%. Dan selebihnya itu ditentukan oleh faktor lain. Lebihnya adalah sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga ini dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi yaitu 50 atau 5 sama dengan skor tertinggi dikali 10 sama dengan jumlah instrumen, berapa jumlah orang yang akan membeli. Nah, ini dapat diselesaikan dengan regresi berganda, bukan tunggal ya. Atau berganda itu 2 variabel independen dan 1 dependen dengan persamaan sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah
B X 2. Ini dia rumusnya. Jika regresi berganda ya, kalau yang A, B, C tadi itu adalah regresi tunggal. Nah, di mana A ini konstanta, B ini koefisien regresinya, X ini variabel independen, dan Y ini nilai yang diprediksikan. Dengan hasil hitungnya itu adalah Y sama dengan A-nya itu minus 8,479 ditambah 0,434 dikali 50 ditambah 0,752 dikali 50 sama dengan atau Y sama dengan min 8,479 ditambah 21,70 ditambah 37,60 yang hasilnya adalah Y sama dengan Y sama dengan min 8,479 ditambah 59,30. Nah, di mana hasilnya adalah Y sama dengan 8.538 ya. Atau 8,538. Nah, jadi kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8.538 ya. Itu ini dia. Sebenarnya kita harus bisa ini kan tadi saya manual, mengalihkan manual ya di buku menghitung. Nah, buat teman-teman bisa juga dicoba menghitung langsung ya dengan rumus Excel di sini yang tadi saya jelaskan. Ini koefisiennya V star, R square ya. Itu. Sekian dari saya presentasi tugas pertemuan ke-10 ini Komputer Bisnis 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.